Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Ismiranda Ihwan dengan NIM 001 dari kelas TI1 Prodi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Unijima. Baik, di sini saya akan membuat video tata cara langkah-langkah dan bagaimana cara menjalankan suatu proyek untuk melengkapi nilai tugas ujian akhir semester saya pada mata kuliah Visual Basic. Kita masuk pada aplikasi Visual Basic dan di sini sudah ada form 1 untuk membuat suatu project. Di sini kita masuk pada view, lalu kita milih toolbox, lalu kita di sini milih label 1. Selanjutnya kita masuk memilih text box, lalu kita rapikan. Kita masuk lagi di toolbox, lalu kita milih panel 1. Untuk mempersingkat waktu, kita copy saja pada panel 1 tersebut tadi, lalu kita paste seperti ini. Ubah nama pada label 1 menjadi masukkan nama Anda, lalu kita rapikan kembali. Lalu kita masuk lagi kepada di menu view, lalu kita pilih toolbox, lalu kita milih combo box 1. Rapikan, kita masukkan checkbox 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai 8. Kita copy paste saja untuk mempersingkat waktu. Nah, di sini ada 8 checkbox. Kita mengubah background pada form pertama ini dan mengubah setiap background pada kita mengganti nama checkbox pertama menjadi red, yang kedua menjadi blue, yang ketiga menjadi green, yang keempat menjadi purple, dan yang kelima menjadi bold, keenam menjadi italic, ketujuh menjadi underline, kedelapan menjadi strip. Nah, di sini pada checkbox yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu merupakan teks yang berisi warna. Sedangkan yang kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan itu merupakan bentuk teks tersebut seperti bold, italic, underline, dan strike out. Untuk merubah bentuk suatu teks tersebut nanti akan keluar pada hasil akhir ketika sudah di run. Lanjut, kita masuk pada codingan proyek tersebut, kita double klik pada form pertama tadi. Di sini kita mengetik combo box 1 titik items add range dalam kurung new object lalu buka kurung kembali, tanda petik, lalu kita buka kurung perawal, lalu tanda petik angka 8, tanda petik kembali lagi angka 10, di sini kita menggunakan kalimat kelipatan 2, lalu angka 12, selanjutnya 14, dan yang terakhir 16. Lalu kita masuk kembali di menu desain, double klik pada icon text box pertama tadi, kita ketikkan listingannya di sini. Label 2 titik text sama dengan text box 1 titik text. Lalu kita masuk pada checkbox pertama yang di pilihan red tadi, label 2 for color sama dengan color titik red. Checkbox 2 titik check it sama dengan false. Checkbox 3 titik check it sama dengan false. Begitupun juga pada checkbox keempat.
kita masuk di menu desain, lalu kita pilih lagi ke checkbox 2, kita lakukan hal tersebut di sini checkbox 2. Di sini kita copy paste saja untuk mempersingkat waktu, sama seperti di checkbox tadi, listingannya tidak jauh berbeda. Yang kita ganti di sini cuma warnanya saja, sama nomor checkboxnya kita ganti, kita ubah. Begitupun juga di checkbox ketiga, kita ganti menjadi warna green, lalu kita ubah kembali checkboxnya, checkbox 1, 2, dan 4, karena yang kita lakukan listingan ini di checkbox ketiga. Begitupun juga di checkbox keempat pada warna purple, yang kita ubah di sini cukup warnanya saja dengan angka dari checkbox tersebut. Kita masuk di desain, lalu kita masuk lagi di bold. Di sini kita ketikkan listingannya, checkbox 6, check it sama dengan false. Checkbox 7, check it sama dengan false. Lakukan seterusnya hingga ke checkbox 8. Nah, selanjutnya di sini kita lakukan dua pilihan kondisi, if checkbox 5 titik check it, then label 2 font sama dengan new font dalam kurung text box 1 titik font text box 1 titik font style or font style titik bold, else text box 1 titik font sama dengan new font dalam kurung text box 1 titik font, text box 1 font style or font style bold and not font style bold. Sama seperti sebelumnya, kita copy saja lalu kita paste pada checkbox ke-7. Di situ kita ganti menjadi underline, lalu kita ganti juga checkboxnya, checkbox 5, 6, dan 8. Begitupun juga pada checkbox ke-8, kita cukup mengganti nilai checkboxnya, lalu kita mengganti variabelnya menjadi straight out. Kita double klik pada bagian combo box, kita masukkan listingannya, dim ukuran as single sama dengan CSMB dalam kurung combo box 1 titik selected item. Lalu di bawahnya label 2 titik font sama dengan new font dalam kurung label 2 font family ukuran font style regular. Nah, di sini sudah ada hasil akhirnya, hasil runnya. Kita masukkan nama Nanda, warna merah, biru, green, dan ungu. Nah, di sini ada pilihan fontnya dari ukuran kecil hingga ke ukuran font yang besar. Nah, di sini ada pilihan boldnya untuk mengubah teks tersebut. Cukup sekian untuk form 1 tersebut. Lanjut kita ke form kedua pada project kedua. Di sini kita masuk pada menu project, lalu add from Windows. Lalu kita pilih from Windows, lalu create. Nah, di sini kita masuk menu view sama seperti pada form pertama tadi. Kita masuk di toolbox, kita pilih label, text box. Di sini kita rapikan dulu.
di sini kita salin-salin saja, kita copy lalu kita paste untuk mempersingkat waktu dan untuk mempermudah. Di sini sudah ada label 1 dan label 2. Begitu juga dengan text box, ada 1 dan text box 2. Di sini kita milih button. Kita pasang 4 button. Lalu label 3. Dan text box. Jadi di sini ada 3 label dan 3 text box, dan di sini ada 4 button. Pada label pertama kita ganti menjadi masukkan angka pertama, dan label kedua kita ganti teksnya menjadi masukkan angka kedua. Button pertama kita ganti menjadi angka pada bentuk tambah, button kedua kurang, button ketiga kali, button keempat bagi, dan label ketiga kita ganti menjadi hasil. Di sini kita mengganti background pada form kedua ini. Lalu double klik untuk melanjutkan listingannya agar program tersebut bisa berjalan. Kita masukkan dim angka 1, angka 2, hasil S double. Lalu kita masukkan listingan pada button pertama tadi. Angka 1 sama dengan textbox 1 titik teks, angka 2 sama dengan textbox 2 titik teks, hasil sama dengan angka 1 tambah angka 2. Textbox 3 titik teks sama dengan hasil. Sama seperti button pertama, kita lakukan juga begitupun juga di button kedua. Cukup kita ganti pada bagian kurangnya saja. Begitupun button ketiga kita ganti menjadi kali, dan button keempat di sini kita masukkan angka 10, angka 2. Nah, di sini kita pilih pada button pertama tadi itu penjumlahan, hasilnya 12, pengurangan hasilnya 8, perkalian hasilnya 20, lalu pembagian hasilnya 5. Lanjut kita ke form 3, sama seperti tadi kita buat formnya. Nah, di sini sudah ada form 3. Kita masuk di view lalu menu toolbox, kita pilih button pertama, lalu button kedua, kita copy lagi button ketiga. Kita ganti teksnya menjadi if and if. Button kedua menjadi if, else, and if. Dan yang ketiga select case. Kita ubah backgroundnya pada button pertama tadi. Nah, masuk pada codingan form ketiga, kita dim usia as string, dim nilai as single, dim tahun as integer. Jadi usia itu tipe datanya menggunakan string, nilai menggunakan single, dan tahun itu menggunakan tipe data integer. Masuk kita pada button pertama, usia sama dengan input box dalam kurung tanda petik usia pegawai saat ini, koma, tanda petik batas usia pensiun, 0. Nilai sama dengan value dalam kurung usia. If nilai lebih dari sama dengan 60, then tahun sama dengan nilai kurang 60, message box titik show dalam kurung usia. Usia Anda saat ini adalah koma dan nilai, dan dalam kurung tanda petik tahun, koma, informasi. Message box button oke, koma, message box icon titik information. Message box show dalam kurung tanda petik Anda sudah pensiun, titik 2, koma, dan nilai, dan tanda petik 2 tahun, koma, informasi, koma, message button titik oke, koma, message icon titik information. Di
sini pada button kedua kita masukkan listingannya. Usia sama dengan input box dalam kurung tanda petik 2 usia pegawai saat ini titik 2 tanda petik koma tanda petik kembali batas usia pensiun koma 0 tutup kurung. Lalu di bawahnya kita masukkan nilai sama dengan value dalam kurung usia. If nilai, nah di sini ada pilihan beberapa kondisi. Jika nilai lebih dari sama dengan 60 dan tahun sama dengan nilai dikurang 60. Message box titik show dalam kurung tanda petik usia Anda saat ini adalah titik 2 tanda petik dan nilai dan tanda petik tahun koma information atau informasi koma message button titik oke koma message icon information. Message box titik show dalam kurung tanda petik Anda saat ini Anda sudah pensiun titik 2 dan nilai dan tanda petik tahun koma informasi. Lalu sama seperti tadi, message box button oke, message box icon information. Lalu di sini ada pilihan kondisi kedua, jika nilai kurang dari 60 dan message box titik show usia Anda saat ini adalah titik 2, nilai tanda petik tahun informasi message button oke message information. Begitupun juga seperti tadi, kita salin saja untuk mempersingkat waktu. Yang kita ganti sini cukup masuk pada button ketiga, kita masukkan listingannya usia sama dengan input box titik show usia input box message box show usia Anda saat ini adalah titik 2 dan nilai dan tahun informasi message box oke message box icon information. Select case nilai case 1 dan keempat message titik show Anda masih balita. Nah, maksud dari case 1 to 4 di sini adalah dari umur 1 menuju umur 4 itu dikategorikan sebagai balita. Message box show Anda masih balita, informasi, message box button oke message box icon information. Nah, di sini ada pilihan kondisi kedua, case 5 ke 12. Nah, di sini itu maksudnya umur 5 tahun menuju ke 12 tahun itu masuk kategori Anda sudah anak-anak. Di sini ada case ketiga dari umur 13 tahun ke 17 tahun itu masuk kategori remaja. Nah, di sini adalah pemilihan kondisi keempat dari 18 tahun menuju 45 tahun di situ masuk kategori dewasa. Dan case kelima di sini jika lebih dari sama dengan 46 itu sudah dikatakan lansia. Nah, pilihan kondisi terakhir jika selain dari pilihan kondisi kelima sebelumnya itu, maka dikatakan usia Anda tidak diketahui karena tidak termasuk ke dalam case 1, 2, 3 dan 4. Dan ini hasil runnya. Kita pilih dulu ke form 3 untuk menjalankan hasil runnya. Kita masukkan usia 35. Lalu kita masuk ke button kedua, kita masukkan usia 35. Nah, maksud dari message box icon sama message box button tadi itu hasilnya adalah ini. Yang message box button titik oke, message box icon titik information. Nah, hasilnya adalah ini. Ada teks informasi di sini dan ada icon information juga. Kita klik oke. Kita masuk di button ketiga, masukkan usianya 38 tahun. Nah, usia Anda saat ini adalah 38 tahun. Anda sudah dewasa.
Nah, kita masuk pada form keempat, sama seperti sebelum-sebelumnya, kita masuk di menu view, lalu kita pilih toolbox, kita pilih label, kita pilih panel, kita rapikan dulu. Kita mengubah warna background pada form keempat ini. Kita pilih label, kita masukkan pada panel pertama tadi. Kita pilih label, kita copy, lalu kita paste label kedua. Kita masuk kembali di toolbox, kita pilih text box, nah di sini kita menggunakan dua text box dan juga menggunakan dua label. Label ketiga kita masukkan pada panel pertama tadi. Kita masuk lagi di toolbox, kita pilih button 1, button 2, button 3, dan button 4. Lalu kita pilih list box 1. Pada label pertama ini kita ganti kalimatnya menjadi nilai awal, pada label kedua menjadi nilai akhir. Button 1 for next, button kedua do while, dan button ketiga do until, dan keempat kita ganti menjadi clear. Label ketiga kita masukkan teks perulangan. Jadi pada form keempat ini kita membuat project perulangan. For I as integer sama dengan text box 1 titik text to text box 2 titik text list box 1 titik items titik add range titik add dalam kurung tanda petik 2 bilangan ke titik tanda petik 2 dan i. Nah, di sini merupakan listingan perulangan. Kita masuk pada button pertama, kita ketikkan listingannya untuk menjalankan project perulangan tersebut. Di sini ada for I as integer sama dengan text box 1 titik text to text box 2 titik text. Di bawahnya ada list box titik 1 titik items titik add dalam kurung tanda petik 2 bilangan ke dan i. Sama seperti listingan pertama tadi, kita masuk lagi di button kedua, kita masukkan listingannya, list box item titik clear dalam kurung tutup kurung dim angka as integer angka sama dengan text box 1 titik text do while kurang dari sama dengan text box 1 text box 2 list box 1 titik items titik add buka kurung tanda petik 2 bilangan ke dan i. Dan angka tambah sama dengan 1 lalu kita masuk di codingan button ketiga.
list box 1 titik item titik clear buka kurung tutup kurung, lalu kita enter. Dim angka as integer, angka sama dengan text box 1 titik text, do until angka lebih dari sama dengan text box 2 titik text, list box 1 titik item titik add buka kurung tanda petik bilangan ke tanda strip tanda petik angka dan angka, lalu angka kita masuk di combo pada button 4 yang menu clear, list box 1 di item clear buka kurung tutup kurung for i as integer sama dengan text box 1 koma titik text box 2 titik text, lalu list box 1 titik item titik add buka kurung tanda petik bilangan ke tanda strip tanda petik 2 dan i. Nah, di sini kita jalankan hasil rangnya. Nilai awalnya itu ada dan nilai akhirnya itu ke 25. Jadi di sini akan melakukan dari bilangan 1 hingga ke 25. Terus melakukan perulangan. Kita masuk pada form kelima. Di sini itu ada 7 label, 7 text box dan 2 button. Nah, kita ganti pada teks label pertama itu nama barang, teks label kedua itu harga barang, label ketiga jumlah barang, label keempat total harga, label kelima diskon, label keenam bayar, label ke-7 bonus. Nah, di sini pada button pertama itu ada hitung, button kedua ada bayar. Kita ganti background pada button pertama dan kedua itu agar lebih berwarna. Kita masuk pada codingannya. Di form 5 ini kita masukkan variabel dim hs, dis, th, jb. Jadi hs itu adalah harga satuan, dis itu diskon, th itu total harga, dan jb itu jumlah barang, tb itu total barang as integer dalam bentuk integer, tipe datanya itu menggunakan integer. Nah, kita masuk sini, kita ganti harga barang tadi menjadi harga satuan. Lalu dim nama barang as string. Jadi tipe data yang digunakan pada variabel nama barang itu adalah string berupa teks. Kita masuk pada codingan button ke-1. Nama barang atau NB sama dengan textbox 1 titik teks, HS sama dengan textbox, HS sama dengan textbox 2 titik teks, JB sama dengan textbox 3 titik teks, TH sama dengan textbox 4 textbox 2 titik teks kali textbox 3. Jadi harga satuannya itu kita kalikan dengan jumlah barangnya. Textbox 4 titik teks sama dengan format buka kurung th, tanda petik 00,00. Lalu if total harga lebih dari sama dengan 350.000, diskon sama dengan total harga kali
14/100. Total barang sama dengan total harga dikurangi diskon. Text box 3 titik teks sama dengan 15%. Text box 7. Di sini text box 6 titik teks sama dengan 15%. Nah, di sini ada pada batas pertama listingannya itu NB sama dengan nama barang, HE sama harga satuan, JB sama dengan jumlah barang, TH sama dengan total harga. Jadi di sini nama barang itu text box 1, teks, HE itu text box 2, JB itu text box 3, dan total harga itu text box 2 dengan dikali dengan text box 3. Text box 4 sama dengan format total harga 00,00. Jika total harga lebih dari sama dengan 350.000, maka diskon sama dengan total harga dikali 14/100. Total barang sama dengan total harga dikurang diskon. Text box 6 sama dengan teks sama dengan format. Teks sama dengan 15%. Text box 7, teks dalam kurung teks sama dengan baju kemeja. Else if total harga lebih dari sama dengan 250.000 dan diskon sama dengan total harga dikali 10/100. Total barang sama dengan total harga dikurang diskon. Text box 6 titik teks sama dengan format. Dalam kurung TB 0,00. Text box 5 sama dengan 10%. Text box 7 titik teks sama dengan sepatu. Else total harga sama dengan 150.000 dan diskon sama dengan total harga dikali 10/100. Total harga sama dengan total harga dikurang diskon. Text box 6 teks sama dengan format total barang 0,00. Text box 7, text box 5 titik teks sama dengan 5%. Text box 7 titik teks sama dengan topi. Else total harga lebih dari sama dengan 100.000 dan diskon sama dengan total harga dikali 5/100. Total barang sama dengan total harga dikali 5/100. Total barang sama dengan total harga dikurang diskon. Text box 6 titik teks sama dengan format total dalam kurung total barang tanda petik 2 00,00. Text box 7 teks sama dengan text box 5 titik teks sama dengan 5%. Text box 7 titik teks sama dengan piring. Else total harga jika kurang dari 100.000, maka diskon sama dengan total harga dikali 5/100. Total barang sama dengan total harga dikurang diskon. Text box 6 sama titik teks sama dengan format total barang 0,00. Text box 5 sama dengan 5%. Text box 6 teks sama dengan tidak diketahui. Maka diskon sama dengan total harga dikali 5/100. Total barang sama dengan total harga dikurang diskon. Text box 6 sama titik teks sama dengan format total barang 0,00. Text box 5 sama dengan 5%. Text box 6 teks sama dengan tidak diketahui. Lalu kita masuk pada codingan button kedua, yaitu bayar. Sini kita masukkan listingannya. Text box 1 titik teks sama dengan tanda petik. Text box 2 titik teks sama dengan tanda petik. Begitupun seterusnya hingga ke text box 7. Nah, di sini text box 1 titik fokus
buka kurung, tutup kurung. Nah, sampai situ saja codingan pada form kelima ini. Nah, ini dia merupakan listingan dari pada form kelima ini, itu penghitungan barang. Kita jalankan, kita ganti dulu hasilnya ke form 5. Nah, lalu di sini kita run. Kita masukkan nama barangnya itu misalnya kerudung. Harga satuannya itu 38.000, jumlah barangnya 18. Nah, kita hitung. Nah, di sini ada total harganya 684.000. Kita mendapatkan diskon 15%. Jadi yang kita bayar itu 588.240 dan kita mendapatkan bonus baju kemeja. Kita masuk pada form ke-6. Nah, pada form ke-6 ini sudah ada label 1, label 2, dan label ketiga, di mana label pertama itu adalah NIM, label kedua itu nama, label ketiga itu prodi. Nah, di sini kita menggunakan dua text box. Di situ ada text box ini pertama yang di samping NIM, text box kedua di samping nama, dan di sini ada combo box di samping prodi. Lalu ada button dan juga panel. Nah, lalu kita masuk pada codingan pada form ke-6 ini. Combo box 1 titik items add range dalam kurung teknik informatika. Combo box 1 items add dalam kurung teknik sipil, dan selanjutnya itu teknik pertambangan. List view grid line sama dengan true. List view titik view sama dengan view titik details. List view 1 titik kolom add name, yang kolom kode itu ada nama dan kolom ketiga itu ada prodi. Pada button pertama kita masukkan codingannya dim array dalam kurung 2 string, array 0 text box 1, array 1 text box 2, array 2 text box. Pada bagian combo box 1 text dim list item as list view items. List item sama dengan new list item sama dengan list view 1 item add array 0. List item sama dengan list item sama dengan sub item titik add array 1. List item titik sub item titik add array 2. Lalu di bawahnya ada text box 1 titik text sama dengan tanda petik text box 2, begitupun juga combo box 1 sama dengan tanda petik. Nah, seperti itu codingannya. Kita masuk pada hasil runnya. Kita pilih dulu ke form 6 untuk menjalankan hasil run daripada form ke-6 ini. Kita masukkan NIM 001, nama Nanda, teknik informatika. Kita simpan. Kita pada NIM 002, nama Kai, prodi teknik sipil, kita simpan. Yang ketiga NIM 003 atas nama dalil teknik pertambangan, kita simpan. Nah, adapun juga pada form ke-7 ini tidak jauh berbeda sama dengan form ke-6 sebelumnya. Nah, di sini tuh ada pilihan jenis kelamin. Jika form sebelum itu tidak ada pilihan jenis kelamin, di sini ada pilihan jenis kelamin. Di sini menggunakan 4 label, 1 button dan 1 grid lines. Nah, di sini juga kita menggunakan 2 text box dan 2 combo box. Pada label pertama kita masukkan nama. Pada label pertama kita masukkan NIM, pada label kedua kita masukkan nama, pada label ketiga kita masukkan jenis kelamin, pada label keempat kita masukkan prodi. Pada button kita masukkan teks simpan. Lalu kita mengubah warna background colornya. Kita masukkan listingan codingan pada form ke-7, di mana isinya itu dim data mahasiswa dalam kurung 99,3 as string. Jadi tipe data itu menggunakan tipe data string. Dim index as integer sama dengan 0. Nah,
kita masuk pada codingan itu combo box 1 titik items titik add dalam kurung laki-laki, combo box 2 titik items titik add dalam kurung perempuan, combo box 2 item add teknik sipil, teknik informatika, dan teknik pertambangan. Lalu hukum. Nah, pada combo box pertama itu disitu pilihannya itu jenis kelamin, jadi ada 2 pilihan, laki-laki dan perempuan. Dan pada combo box kedua itu ada 4 pilihan prodi, di mana disitu ada teknik sipil, teknik informatika, teknik pertambangan, dan hukum. List view titik view sama dengan view details. List view titik view titik grid lines sama dengan true, bernilai benar. List views titik full row select sama dengan true atau bernilai benar. List view kolom titik add buka kurung tanda petik nim, 100 tanda petik balas kurung. List view kolom titik add nama, 150 tanda petik balas kurung. List view kolom add jurusan kuliah, 100. Di sini list view kolom add jenis kelamin, 100. Lalu selanjutnya list view kolom add prodi, 150. Kita masuk pada codingan button pertama. If jika textbox 1 titik teks sama dengan tanda petik 2 or textbox 2 titik teks sama dengan tanda petik 2 or combo box 1 titik teks sama dengan tanda petik 2 or combo box 2 titik teks sama dengan tanda petik 2 dan lalu di bawahnya ada message box titik show buka kurung tutup kurung tanda petik data belum lengkap. And if exit sub and if data mahasiswa dalam kurung indeks, 0 sama dengan textbox 1 titik teks data mahasiswa indeks 1 sama dengan textbox 2 titik teks data mahasiswa 2 sama dengan textbox 3 titik combo box 1 titik teks data mahasiswa indeks 3 sama dengan combo box 2 titik teks indeks tambah sama dengan 1. Tampil data dalam kurung buka kurung. Tampil textbox titik clear buka kurung tutup kurung textbox 2 titik clear combo box 1 select index sama dengan -1 combo box 2 select index sama dengan -1. Lalu di sini ada sub tampilan list view item clear for i as integer sama dengan 0 to index -1 dim item as new list view data mahasiswa 1,0 item titik sub items titik add dalam kurung data mahasiswa buka kurung 1, i,1
tutup kurung. Begitupun juga selanjutnya data mahasiswa 1, data mahasiswa 2, data mahasiswa 3. Dispute item add dalam kurung items. Nah, di sini seperti itu hasil codingan pada form ke-7. Kita lanjutkan untuk hasil lainnya. Kita masukkan NIM 001 atas nama Nanda, jenis kelamin perempuan, prodi teknik informatika. NIM ke 032, nama Kai, jenis kelamin perempuan, prodi teknik sipil. NIM 2401 atas nama Muhammad Aryal, laki-laki, prodi hukum. NIM 2349 atas nama Muhammad Fadel, laki-laki, prodi teknik pertambangan. Jadi seperti inilah hasil run pada form ke-7 ini. Sekian dari saya, itulah tadi tata cara langkah-langkah membuat program pada aplikasi Visual Basic. Cukup itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.